warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Podcast Lentera KUA Kaliori. Sahabat Lentera, pasti sudah kangen ya dengan podcast edukatif dari kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang keluarga maslahah. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Kiai Saidman Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kita sering dengar bersama ya Pak, bahwa angka perceraian di Indonesia semakin hari semakin meningkat, bahkan di usia pernikahan yang masih muda. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama memiliki program Gerakan Keluarga Maslahah. Menurut Pak Yatman, keluarga maslahah itu apa sih Pak? Nah, terima kasih. Maslahah itu dalam etimologi dalam segi bahasa artinya adalah keluarga yang layak, keluarga yang patuh. Karena makanya dalam segi definisi keluarga maslahah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, damai dalam lingkup keluarga dan bisa memberi manfaat kepada lingkungan. Ini yang diharapkan oleh pemerintah agar setiap keluarga ini menjadi keluarga yang ideal dalam pandangan agama, juga dinilai dalam segi bermasyarakat, itu yang bahagia dan bisa memberi contoh kepada lingkungan, bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan. Ini yang diharapkan pemerintah itu setiap keluarga itu menjadi keluarga yang maslahah. Jadi yang intinya bahwa keluarga maslahah ini salah satunya untuk menanggulangi perceraian di masyarakat kita supaya tidak terjadi perceraian yang setiap hari semakin meningkat itu Mbak. Kurang lebihnya begitu Mbak. Yeah. Cerai itu kan perkara yang diperbolehkan agama ya Pak? Iya. Nah, tapi di salah satu sisi cerai mempunyai dampak yang kurang bagus untuk anak dan hubungan keluarga. Menurut jenengan itu gimana ya Pak? Gini, bahwa cerai dalam hukum Islam agama kita itu perkara yang halal. Halal artinya diperbolehkan oleh agama. Tapi redaksinya hadis itu abghadul halal. Jadi barang halal, barang yang diperbolehkan, tapi abghadu yang sangat dibenci Allah, ilauhi atau lah, yaitu perceraian. Jadi perkara yang diperbolehkan, tapi dengan tanda kutip sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Artinya apa? Di satu sisi talak atau cerai itu boleh-boleh saja ketika menjadi solusi. Makanya dalam fikih itu suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan tertentu. Begitu juga istri juga boleh melaporkan kepada Pak Hakim agar untuk membatalkan pernikahan atau minta cerai lah, ini begitu apa itu ya. Jadi karena itu cerai itu adalah salah satu ada kalanya menjadi solusi. Tapi walaupun perkara itu diperbolehkan oleh agama, tapi sangat dibenci oleh Allah karena tadi yang dengan sampaikan bahwa cerai itu memiliki dampak yang sangat kurang baik. Iya, nanti korbannya anak. Bisa jadi anak yang sebelumnya baik, tapi ketika orang tuanya sudah berpisah, nanti anak putus asa, menganggap orang tua tidak bisa dijadikan contoh dan sebagainya. Ini sangat penting ya, karena walaupun bagaimana nih, kita tidak secara mengharamkan cerai itu tidak, karena memang jelas bahwa cerai itu yang diperbolehkan. Bahkan putri Kanjeng Nabi sendiri yaitu Ruqayyah, juga Umi Kulsum juga pernah menikah dan cerai dengan putranya Abu Lahab. Utbah dan Utaibah itu kan sudah pernah nikah terus bercerai. Bahwa intinya tadi karena dampak yang kurang bagus bagi anak, juga setelah cerai berdampak memutus tali silaturahmi, nanti ada dendam dan sebagainya. Ini makanya cerai itu dianggap perkara yang sangat dibenci oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sangat kurang bagus lah. Nanti bisa putus asa dan sebagainya. Nanti bisa permusuhan, nanti bisa dendam, ini gara-gara perceraian. Makanya dalam sekali lagi, nah, dalam hal ini Kementerian Agama sangat berharap agar semua pihak untuk mensosialisasikan, untuk mengajak kepada masyarakat agar giat membangun keluarga yang maslahah, keluarga yang baik, yang sejahtera, tenang lahir batin, dan bisa memberi contoh kepada lingkungan, dan bisa menjadi contoh kepada generasi berikutnya dan sebagainya. Ini keluarga. Terima kasih pemaparannya Bapak mengenai keluarga maslahah sehingga kita dapat tercerahkan. Yang terakhir sebagai closing statement Bapak, apa yang mau jenengan sampaikan untuk sahabat-sahabat Lentera di sana? Begini ya, keluarga adalah kelompok kecil yang mana dalam kelompok kecil ini kita akan membentuk satu kebersamaan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Ini yang penting. Jadi keluarga ini adalah sarana untuk kita berbakti kepada Allah. Ketika keluarga itu tidak sakinah, tidak tenang, tidak maslahah, kita beribadah pun tidak bagus. Kita bekerja pun nggak bagus juga lah. Apalagi kita terpengaruh. Nah, ini dalam segi beragama begitu. Nah, nanti berdampak kalau tidak maslahah, tidak sakinah, ini berdampak kepada lingkungan kita. Nanti karena keluarga yang kurang harmonis, akhirnya nanti melampiaskan kurang nyamannya dengan lingkungan, ya, sehingga terjadi kriminal dan sebagainya. Ini salah satunya adalah dampak dari keluarga yang tidak maslahah. Untuk itu dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa jauh sebelum pernikahan pemerintah sudah menyanangkan pernikahan sekarang umur 19 tahun. Artinya apa? Supaya dalam memasuki bahtera rumah tangga ini sudah benar-benar dewasa. Sudah benar-benar dewasa sehingga nanti berpikir yang jernih. Ada pemahaman yang baik, ada kesadaran yang baik dalam keluarga. Sehingga ketika ada masalah mudah memaafkan pasangannya. Ini yang penting. Jadi harus mudah mengakui kesalahan dan menerima kesalahan orang lain dengan cara memaafkan. Ini yang jangan masing-masing menahan egonya masing-masing. Ini saya begini, saya. Nah, bahkan Kanjeng Nabi pernah menyontohkan ketika Kanjeng Nabi tidak melakukan kesalahan pun Kanjeng Nabi minta maaf. Karena dalam rangka untuk mempersatukan perbedaan yang ada ketika itu. Ini pernah Kanjeng Nabi pulang sampai malam, lalu dia tidak bukakan pintu, akhirnya Kanjeng Nabi tidur di depan rumah, itu kan pernah. Tapi ketika istrinya tahu, ini Kanjeng Nabi merasa bersalah. Jadi faktor yang sangat dominan adalah kita saling memberi maaf dan kita mempunyai kesadaran bahwa manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Apabila pasangan kita melakukan kesalahan, kita harus mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Itu yang salah satu cara untuk mencegah perceraian dan untuk meningkatkan membangun keluarga yang maslahah. Itu. Sekian dialog dari kami. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.